Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa Aceh itu harus merdeka? Kenapa Aceh itu harus berperang? Kenapa? Soal tentang mengapa dan segala macam alasan. Aceh itu 1205 udah merdeka penuh atas nama negara Aceh Darussalam. 1205 Aceh atas nama negara Aceh merdeka, Aceh Darussalam 1205 udah merdeka penuh. Indonesianya belum ada, nggak tahu dari mana Indonesia. Oke. Atas nama negara Aceh Darussalam 1205. Nah, negara Aceh Darussalam itu sumber hukumnya Quran, hadis, ijma ulama al-qiyas. Itu sumber hukum. Oke. Jadi sekarang sesudah datangnya Belanda, datangnya Indonesia, sumber hukum itu untuk Aceh itu sumber hukum Quran, hadis, ijma ulama tidak ada lagi. Jadi udah sumber hukumnya harus ambil Undang-Undang 1945. Disinilah yang bermasalah. Ini bermasalah dikarenakan itu bermasalah jajahan, soal kenegaraan. Bukan soal tanah, bukan soal minyak dan gas dan hasil alam, bukan itu aja. Soal negara ini, dasar hukum untuk umat. Sehingga Allah menurunkan dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 71, wahai orang-orang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Jadi kalau kita cerita berperang, jadi kita harus ada komando, jadi harus ada kelompok, harus ada bersama-sama. Itu perintah daripada Allah dalam dalam surat An-Nisa ayat 71. Kemudian ayat 76. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang munafik berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, di sini yang disebutkan tagut. Tagut itu siapa? Setan bagaimana itu tagut itu? Tagut itu adalah orang-orang yang memalingkan hukum Islam kepada bukan hukum Islam. Itu setan. Makanya perintah faqatilu, maka perangilah, faqatilu auliya, maka perangilah. Perangilah tagut. Orang-orang yang memalingkan hukum Allah kepada yang bukan hukum Allah. Sedangkan dalam negara Aceh awalnya sumber hukum Quran, hadis, ijma ulama al-qiyas. Maka dengan ini sungguh jauh berbeda daripada kedudukan negara Aceh dulu. Di masa belumnya Indonesia udah ada. Aceh itu merdeka, satu negara yang berdaulat. Kemudian ayat 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu daripada berperang, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat ketika mereka diwajibkan berperang. Tiba-tiba sebahagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, musuh seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami,
Mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi kenapa turun ayat ini? Kenapa turun ayat ini? Ini diturunkan ayat ini asbabun nuzulnya 77 waktu itu. Kenapa turun ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu saat Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabatnya mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang mulia pada saat kami kafir. Tetapi ketika kami telah beriman, kami justru menjadi hina." Rasulullah SAW pun berkata, "Dahulu di Makkah, aku diperintahkan untuk memberikan manfaat dan tidak memerangi kaum kafir. Setelah hijrah ke Madinah, setiap Muslim diperintahkan untuk berperang. Namun mereka malah enggan berperang. Maka turunlah ayat ini." Jadi ini kan jelas turun ayat itu kenapa? Dikarenakan kafir itu menghina orang-orang Muslim. Sedangkan dia orang-orang Muslim yang udah seperti yang disampaikan tadi, seperti Abdurrahman bin Auf, itu bagus sekali Muslimnya. Dia di masa kafir mulia dihormati, sesudah dalam Muslim dia dihina oleh orang kafir, maka perintahlah berperang. Jadi ada yang sebagian diperintahkan waktu berperang itu orang-orang nggak mau berperang, enggan. Maka perangilah orang-orang tasyud, orang yang memalingkan hukum Allah. Nah, disuruh berperang. Sekarang kita lihat. Makanya di Aceh itu, kalau Aceh itu belum merdeka penuh dan berdiri sendiri, sumber hukum kepada Quran, hadis, ijma ulama al-qiyas, sampai kapanpun Aceh itu tidak pernah aman. Dikarenakan Aceh itu Muslim, yang taat Muslim dia. Tetapi sedikit demi sedikit kelemahan itu dan juga goyoman itu tidak diterangkan pada ayat-ayat itu. Kenapa turun ayat ini? Kenapa ayat ini memerintahkan perang? Jadi sekarang di mana-mana aja itu sedikit kali tokoh-tokoh agama untuk menerangkan itu sedikit kali. Yang ada mereka menyatakan untuk apa kita berperang sama-sama Muslim, kayak gitu. Padahal itulah yang turun ayat itu yang disebutkan tasyud. Memalingkan hukum Allah kepada bukan hukum Allah. Membesarkan hukum buatan manusia daripada hukum Allah. Itu yang masalahnya. Tetapi tidak berani orang itu dikarenakan ayat selanjutnya dan ayat 77 udah Allah turunkan. Mereka takut. Dan lebih takut daripada Allah. Takutnya ke manusia lebih parah lagi. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Itu ayat 77 itu. Dalam surat An-Nisa. Ayat 77. Nah, di sini kita belajar dan juga asbabun nuzul, kenapa turun ayat. Kita harus tahu. Kita belajar dan demi belajar. Begini, kepada saudara semua, manakah tokoh-tokoh yang dekat dengan kalian, yang dekat. Jadi coba kalian tanya kejujuran. Dan kejujuran yang tokoh-tokoh agama, kejujuran kenapa turun ayat ini dan begini. Jadi jangan rekam. Jadi jangan rekam dan juga jangan tanya di depan publik umum. Kalau kalian menanyakan di publik umum, tokoh-tokoh itu tidak mau menjawab dikarenakan dia tidak mau ambil resiko. Walaupun dalam hatinya dia tahu bertentangan dengan Al-Quran.
Yang namun nanti ujung-ujungnya kita tidak boleh mengambil ayat itu dengan alasan dialah bermacam-macam yang dia buat akan ke depan. Tetapi untuk kita pahami kalau yang jujur ya dia buka dibaca dan asbabun nuzul turun ayat itu mereka tahu. Tetapi kebanyakan tidak mau mengungkap yang sebenarnya. Ini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.